Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 RPL akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang slide-nya. Next. Next slide. Yang beranggotakan satu Siti Nur Anissa, Arif Willy, Nurkolis, Ensahid, Ferianto. Langsung saja lanjut ke slide selanjutnya. Topik pembahasan yang akan kita hadapi adalah konsep dasar. Yang pertama itu adalah konsep dasar RPL, yang kedua pengembangan PL profesional, yang ketiga itu etika RPL, dan yang keempat model prosesor perangkat lunak, yang kelima aktivitas proses, dan yang terakhir penanganan perubahan. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang ketujuh adalah proses perangkat lunak, dan ke-8 extreme programming, yang ke-9 dokumen kebutuhan PL, yang ke-10 proses perekayasaan kebutuhan PL, dan ke-11 pengembangan PL metode agile, yang ke-12 pemodelan sistem PL. Lanjut ke selanjutnya. Yang ke-13 model struktur dan perilaku, yang ke-14 rekayasa kebutuhan PL, yang ke-15 kebutuhan dalam desain arsitektur PL, yang ke-16 perancangan arsitektur PL, 17 gambaran arsitektur PL, yang ke-18 itu pola-pola perancangannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang ke-19 konsep dasar pengujian PL. Yang ke-20 itu sistem pakar modern dan mesin learning. Yang ke-21 isu-isu implementasi. Yang ke-22 pengujian penggunaan PL. Yang ke-23 pengujian tahap rilis PL. Yang ke-24 model proses pengembangan proyek PL. Dan konsep-konsep dasar dari konsep dasar tersebut, pola perancangan adalah solusi umum untuk masalah desain perangkat lunak yang sering muncul. Mereka menyediakan template solusi yang dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks. Pola-pola ini mengabstraksikan solusi sehingga dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Poinnya adalah elemen pola. Setiap pola biasanya memiliki yang pertama itu nama. Untuk pengenalan yang deskriptif, deskripsi masalah, menjelaskan masalah yang dipecahkan oleh pola. Yang ketiga itu deskripsi solusi, memberikan template solusi, bukan solusi konkret. Yang keempat itu konsekuensi, menjelaskan trade-off dan dampak penerapan pola. Yang kelima itu contoh polanya, observer. Pola observer memisahkan tampilan dari objeknya, berguna ketika banyak tampilan dibutuhkan. Dan yang selanjutnya model UML untuk observer. Diagram UML dapat digunakan untuk mengabarkan pola terlampir dalam presentasi asli, tetapi tidak dapat direproduksi di sini. Ya, slide selanjutnya. Konsep dasar RPL-nya itu definisi. Yang pertama itu definisi. Definisi RPL adalah penerapan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan ada kita pakai namanya 3W berarti. 4W deh. 5W 1H sama. Yang pertama itu what? RPL mencakup seluruh siklus hidup perangkat lunak, analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan, dan rekayasa ulang. Dan why? Diperlukan untuk proyek skala medium hingga besar guna memastikan kualitas dan efisiensi melalui kerja tim dan pendekatan teknik. Where dan when? Kapan dan di mana? Digunakan saat metode tradisional tak memadai, utamanya dalam proyek kompleks yang butuh kontrol dan dokumentasi formal.
How, bagaimana? Yang pertama adalah melalui tahapannya, spesifikasi, pengembangan, validasi, evaluasi. Cakupan RPL, proses aktivitas teknik membangun perangkat lunak, produk hasil dari proses rekayasa, manajemen, pengelolaan biaya, waktu, sumber daya, resiko. Selanjutnya, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah pengembangan PL profesional. Kondisi aktual perangkat lunak menjadi tulang punggung ekonomi negara maju. Biaya terbesar ada pada pemeliharaan, bukan pengembangan awal. Jenis produk dari PL itu ada dua, yaitu generik dan pesanan. Generik itu dijual bebas, contohnya kayak Microsoft Office dan lain-lainnya gitu. Yang kedua itu pesanan, customers, lebih ke kita memesan, dibuat sesuai kebutuhan klien. Jadi kebutuhan kliennya seperti apa, ya kita buatkan gitu. Contoh stok informasi ITS gitu. Dan poin selanjutnya adalah atribut penting PL. Ada 4 atribut penting dari PL itu sendiri. Yang pertama itu maintainability, mudah dipelihara dan diubah. Yang kedua itu dependability dan security, andal dan aman. Yang penting andal dan aman. Yang ketiga itu efisiensi, hemat sumber daya, untuk menghemat sumber daya yang ada gitu. Yang keempat itu acceptability, mudah digunakan dan kompatibel. Poin selanjutnya adalah proses utama RPL. Ada 4 yang saya jelaskan tadi, spesifikasi, pengembangan, validasi, evaluasi. Jenis aplikasi PL, stand-alone, jenis-jenisnya itu kayak stand-alone, transaksi interaktif, tertanam, batch, hiburan, simulasi, data collection, integrated system, dan poin selanjutnya web-based software gitu. PL model yang berbasis web dan code mendukung layanan jarak jauh dan pembayaran berbasis penggunaan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sahid. Mohon waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang etika RPL. Di sini makna etika RPL itu tidak hanya tentang keterampilan teknis saja, tapi juga tentang tanggung jawab moral sebagai profesional. Etika ini untuk melampaui hukum, mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip moral yang untuk umum. Yang kedua ada tentang kode etik. Itu tentang panduan prinsip moral dan profesionalisme dalam praktik rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga adalah tanggung jawabnya dalam aspek profesional. Yaitu ada 1, kerahasiaan, menghormati privasi klien dan rekan kerja. Yang kedua ada kompetensi, ambil pekerjaan sesuai kemampuan saja. Yang ketiga adalah hak cipta intelektual, menghormati paten, lisensi, dan aturan pemerintah. Yang keempat, tidak menyalahgunakan komputer, menghindari penggunaan kemampuan untuk merugikan pihak lain. Selanjutnya, ada model proses perangkat lunak, yaitu model ini adalah kerangka kerja sistematis untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Setiap model mempresentasikan proses dari sudut pandang tertentu dan hanya sebagian dari kenyataan atau parsial. Yang pertama adalah waterfall model. Nah, itu pertama adalah plan driven, yaitu tahapan berurutan dari analisis, terus ke desain, ke implementasi, terus ke pengujian, dan terakhir adalah operasi. Selanjutnya ada kelebihan. Ini cocok untuk sistem dengan kebutuhan stabil dan terdefinisi dari awal. Itu ada kekurangannya juga, itu sulit menangani perubahan, tidak fleksibel jika kebutuhan berubah saat implementasi. Yang kedua ada incremental development. Perangkat lunak dibangun bertahap melalui versi kecil yang divalidasi secara berkala. Kelebihannya adalah fleksibel terhadap perubahan, memudahkan umpan balik pengguna. Kekurangannya adalah struktur sistem bisa menurun. Dokumentasi tiap versi minim sekali. Yang ketiga ada reuse oriented software engineer. Itu membangun sistem dari komponen yang sudah ada. Itu ada juga tahapannya dari analisis komponen ke modifikasi kebutuhan dan ke desain reuse, dan terakhir adalah integrasi. Di sini ada kelebihannya, itu ada cepat, murah, terus minim risiko. Kekurangannya juga ada, kebutuhan pengguna harus disesuaikan
dengan komponen yang tersedia. Selanjutnya, ada tentang aktivitas proses. Aktivitas proses dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan, memelihara, dan memastikan kualitas perangkat lunak. Itu ada satu, spesifikasi. Nah, ini menentukan layanan dan batasan sistem. Di antaranya adalah ada feasibility study, allocation, dan analysis. Itu adalah analisis specification dan validasi. Yang kedua adalah pengembangan. Ini mewujudkan spesifikasi menjadi sistem berjalan. Itu adalah arsitek, komponen, antarmuka, dan masih data. Yang ketiga adalah validasi. Memastikan sistem sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Adalah diantaranya adalah komponen testing, sistem testing, dan acceptance testing. Yang keempat, evolusi. Ini untuk beradaptasi sistem terhadap perubahan kebutuhan dan bisnis. Di antaranya adalah model waterfall, itu tentang urutan linear, dan juga ada model incremental, tentang aktivitas berselang-seling. Selanjutnya, di sini ada penanganan perubahan. Penanganan perubahan dalam proses RPL ini untuk mengelola dan merespon perubahan kebutuhan yang timbul akibat perkembangan bisnis, teknologi, atau platform, agar sistem tetap relevan dan efisien. Yang pertama adalah penyebab perubahannya, yaitu tuntunan bisnis, teknologi baru, dan perubahan platform. Dan juga ada penyebab biaya tambahan. Yang kedua adalah strategi mengurangi biayanya. Itu dengan cara menghindari perubahan dan juga toleransi perubahan. Yang ketiga adalah prototipe perangkat lunak. Di antaranya adalah versi awal sistem untuk validasi kebutuhan, desain, dan pengujian. Juga ada keuntungan, yaitu lebih usable, sesuai kebutuhan nyata, dan efisien. Yang keempat adalah incremental delivery. Di antaranya adalah pengembangan bertahap sesuai prioritas kebutuhan, dan juga ada kelebihannya, yaitu hasil lebih cepat, tapi resiko lebih rendah. Kekurangan adalah sulit menentukan infrastruktur awal secara lengkap. Selanjutnya, di sini ada proses perangkat lunaknya. Proses perangkat lunak ini ada sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk mengembangkan, memodifikasi, atau menggabungkan komponen perangkat lunak. Ada 4 fundamental dalam RPL. Yang pertama ada spesifikasi, kedua perancangan dan implementasi, ketiga validasi, yang keempat adalah evolusi. Untuk deskripsi dalam proses yang adalah produk, yaitu mengeluarkan proses. Yang kedua ada peran, yaitu pelaku melakukan proses. Yang ketiga adalah pre atau post condition, yaitu kondisi sebelum dan sesudah proses berlangsung. Juga ada pendekatan proses, yaitu ada plan driven, rencana lengkap sejak dari awal, dan juga cara agile, itu iteratif, responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Varianto. Ya, selanjutnya extreme programming. Definisi metode Agile yang mengutamakan pengembangan iteratif, rilis kecil, dan sering serta keterlibatan penuh pengguna. Manfaatnya: 1. Adaptif terhadap perubahan, 2. Kualitas kode tinggi dan terdokumentasi secara implisit. Yang ketiga, kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Tentunya prinsip utama. Yang pertama, user stories. Kebutuhan ditulis sebagai skenario menjadi dasar tugas dan penjadwalan. Yang kedua, refactoring. Perbaikan kode terus-menerus agar tetap sederhana dan mudah diubah. Yang ketiga, testing. Test first development, uji coba otomatis dan validasi oleh pengguna. Nah, yang keempat, pair programming. 2 programmer bersama berbagi pengetahuan dan melakukan review informal. Selanjutnya, dokumen kebutuhan PL. Dokumen kebutuhan PL adalah pernyataan resmi yang mendefinisikan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana melakukannya. Jenis dan struktur. Yang pertama, kebutuhan pengguna, mudah dipahami, non-teknis. Yang kedua, kebutuhan sistem, lebih teknis, rinci, dan bisa jadi bagian dari kontrak. Yang
ketiga, disusun berdasarkan standar, misalnya itu IEEE. Selanjutnya, metode penulisan. Yang pertama, bahasa alami, didukung tabel dan diagram. Yang kedua, spesifikasi terstruktur, yaitu standar baku. Yang ketiga, spesifikasi formulir dan tabel untuk aksi aliteratif. Selanjutnya, masalah yaitu kurang presisi, bisa bercampur antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Metode Agile dihindari dokumentasi panjang, gunakan cerita pengguna yang fleksibel dan bertahap. Selanjutnya, proses rekayasa kebutuhan PL. Penanganan perubahan adalah proses dalam rekayasa kebutuhan untuk mengelola perubahan kebutuhan selama pengembangan sistem. Akibat perubahan bisnis, teknologi, atau pengguna, tujuannya adalah menjaga agar sistem tetap relevan, valid, dan terarah. 4 aktivitas utama. Yang pertama itu pemunculan kebutuhan, yaitu menggali kebutuhan dan dari stakeholder, yaitu wawancara, skenario, use case, dan etnografi. Yang kedua, analisa kebutuhan, yaitu klasifikasi prioritas dan negosiasi antar kebutuhan. Yang ketiga, validasi kebutuhan, memastikan kebutuhan benar, konsisten, lengkap, realistis. Manajemen kebutuhan, melacak perubahan, menganalisis dampaknya, serta memperbarui dokumentasi dan desain. Selanjutnya, perubahan kebutuhan disebabkan oleh perubahan bisnis, teknologi, atau pemahaman stakeholder. Selanjutnya, butuh kompromi antar pengguna dengan kebutuhan dan prioritas berbeda. Proses penanganan. Yang ketiga, analisa masalah. Evaluasi biaya, implementasi, update dokumen desain. Selanjutnya, pengembangan PL metode Agile. Pengembangan PL dengan metode Agile adalah pendekatan interaktif dan adaptif yang menerapkan kolaborasi, kecepatan respon terhadap perubahan, dan pengiriman perangkat lunak fungsional secara tertahap dengan keterlibatan aktif pengguna. Ciri-ciri metode Agile, yang pertama itu iteratif, spesifikasi, desain, implementasi yang dilakukan berselang-seling. Yang kedua, fokus pada kode, bukan dokumentasi formal. Yang ketiga, versi rilis cepat diuji bersama stakeholder. Selanjutnya, prinsip Agile. Yang pertama, interaksi individu. Yang kedua, perangkat lunak berjalan. Yang ketiga, kolaborasi pelanggan. Yang keempat, respon perubahan. Selanjutnya, penerapan. Ini cocok untuk proyek kecil menengah dengan keterlibatan pengguna yang tinggi. Yang kedua, tantangan pada proyek besar dan regulasi ketat. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pengguna aktif dan tim berkualitas. Yang kedua, sulit jika banyak stakeholder atau kontak kaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Ya, di sini ada pemodelan sistem PL. Pemodelan sistem adalah proses membuat representasi abstrak dari sistem perangkat lunak melalui notasi grafis atau biasanya disebut UML untuk memahami, menganalisis, dan mendiskusikan fungsionalitas sistem dengan pengguna maupun tim teknis. Tujuan dari ini adalah memahami sistem saat ini dan merancang sistem baru,
komunikasi antara analisis, engineer, dan stakeholder. Dan poin yang ketiga yaitu dokumentasi dan dasar implementasi sistem. Selanjutnya yaitu perspektif pemodelan. Yang pertama yaitu ada konteks atau eksternal, yaitu lingkungan dan batas sistem. Yang kedua yaitu interaksi, hubungan antar sistem dan pengguna atau komponen. Yang ketiga yaitu struktural, organisasi data dan komponen sistem. Yang keempat yaitu perilaku, respon sistem terhadap kejadian. Nah, di sini ada jenis diagram OML. Yang pertama yaitu ada activity diagram atau alur proses atau data. Poin kedua itu use case diagram, interaksi pengguna dan sistem. Dan poin ketiga itu sequence diagram, yaitu urutan interaksi antar elemen. Yang poin keempat yaitu class diagram, yaitu struktur kelas dan relasi. Dan yang poin kelima yaitu state diagram atau perubahan status sistem. Selanjutnya di sini ada model struktural dan perilaku. Yang pertama itu ada model struktural sendiri, yaitu menunjukkan organisasi internal sistem, termasuk komponen-komponen dan hubungan antar bagian sistem, atau yang biasanya digambarkan dalam class diagram. Dan poin kedua yaitu model perilaku, menjelaskan respon dinamis sistem terhadap data dan kejadian eksternal atau intern, memperlihatkan bagaimana sistem bertransisi antar kondisi, state diagram, dan activity diagram. Dan selanjutnya yaitu model struktural. Yang poin pertama itu digunakan saat perancangan arsitektur sistem. Representasi utama dan kelas diagram itu menunjukkan kelas, atribut, dan hubungan atau asosiasi dan agregasi. Poin kedua itu generalisasi, yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan pewarisan atau inheritance. Dan poin ketiga itu agregasi, hubungan part of antar kelas. Selanjutnya di sini ada model perilaku, yaitu menunjukkan respon sistem terhadap stimulus, yang terdiri dari yang pertama itu pemodelan berbasis data atau fokus pada alur data input-output seperti activity diagram. Selanjutnya itu pemodelan berbasis kejadian, yaitu memudahkan transisi antar status atau state machine. Nah, di sini yaitu ada rekayasa kebutuhan PL. Rekayasa kebutuhan PL adalah proses untuk menentukan layanan dan batasan sistem yang dibutuhkan oleh pengguna, serta mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar perancangan dan pengembangan sistem. Di sini ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama kebutuhan pengguna. Ditulis dengan bahasa natural, fokus pada pelayanan dan batasan sistem untuk stakeholder. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem. Dokumen teknis rinci menjadi dasar kontrak antara klien dan pengembang. Selanjutnya ada kebutuhan fungsionalnya, yaitu menjelaskan layanan utama sistem, respon terhadap input, dan perilaku sistem. Selanjutnya selain fungsional yaitu ada non-fungsional, mendefinisikan batasan sistem, kinerja, keamanan, keandalan, standar proses, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak langsung pada arsitektur sistem. Dan masalah umumnya yang sering terjadi yaitu ambiguitas dan ketidaktepatan, seperti perbedaan interpretasi pengguna dan pengembangan. Selanjutnya ada kebutuhan domain, kadang implisit dan sulit dipahami jika tidak dijelaskan. Selanjutnya di sini ada keputusan dalam desain arsitektur PL. Desain arsitektur PL atau perangkat lunak adalah proses kreatif yang menghasilkan struktur sistem perangkat lunak. Proses ini melibatkan serangkaian keputusan penting yang mengaruhi karakteristik non-fungsional sistem seperti performa, keamanan, dan keterawatan. Keputusan ini berbeda-beda tergantung tipe sistem yang dibangun. Di sini ada keputusan desain umumnya, yaitu yang pertama ada penggunaan arsitektur aplikasi umum atau khusus. Yang kedua ada strategi distribusi sistem. Yang ketiga pemilihan gaya arsitektur yang tepat, misalnya berlapis atau microservice. Yang keempat yaitu pendekatan dalam membentuk sistem, misalnya top down atau bottom up. Selanjutnya yaitu pembagian sistem menjadi modul-modul. Selanjutnya lagi strategi kontrol yang digunakan dan metode evaluasi dan dokumentasi desain arsitektur. Di sini penggunaan kembali arsitektur sistem dalam domain yang sama seringkali memiliki arsitektur yang mirip. Misalnya konsep application product lines memungkinkan penggunaan kembali arsitektur ini dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Karakteristik arsitektur dan sistem, keputusan desain memengaruhi karakteristik seperti performa. Contohnya minimalisir komunikasi, keamanan, keselamatan, ketersediaan, dan keterawatan yang mudah diganti. Nah, selanjutnya ada perancangan arsitektur PL. Perancangan arsitektur PL adalah proses desain untuk mengidentifikasi sistem, kontrol, dan komunikasi antara subsistem. Hasilnya adalah arsitektur perangkat lunak yang menjadi blueprint sistem. Dalam perancang sistem menyebati spesifikasi dan desain detail seringkali dilakukan bersamaan dengan spesifikasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi komponen utama sistem dan interaksi antar komponen. Selanjutnya, representasi digambarkan dengan diagram, misalnya diagram blok.
Namun, representasi sederhana yang mungkin kurang detail, model arsitektur yang lebih lengkap dibutuhkan untuk dokumentasi dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Keputusan desain ini meliputi pilihan arsitektur umum versus khusus, strategi distribusi gaya arsitektur misalnya berlapis atau microservice, pendekatan pembentukan sistem top-down atau bottom-up, pembagian modul, strategi kontrol, evaluasi, dan dokumentasi desain. Penggunaan kembali arsitektur sistem dalam domain yang sama seringkali mirip memungkinkan pengguna kembali arsitektur ini dengan penyesuaian. Selanjutnya poinnya karakteristik sistem. Keputusan desain mempengaruhi karakteristik non-fungsional seperti performa, keamanan, keselamatan, kesediaan, dan keterawatan. Contoh aplikasinya yaitu presentasi mencakup contoh arsitektur untuk sistem ATM dan sistem informasi serta penggunaan arsitektur berlapis. Selanjutnya ada gambaran arsitektur PL, yaitu gambaran arsitektur PL adalah representasi sistem dari berbagai perspektif untuk memahami kompleksitas. Tidak ada satu gambaran tunggal yang cukup, dibutuhkan beberapa gambaran untuk mempresentasikan seluruh sistem. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem dari berbagai sudut pandang, memudahkan desain, dokumentasi, dan mengkomunikasi antar pemangku kepentingan. Memilih gambaran yang tepat sangat penting untuk merancang dan mendokumentasikan arsitektur sistem. Notasinya yaitu berbagai notasi dapat digunakan untuk mendeskripsikan model arsitektural tergantung pada kebutuhan dan preferensi. Nah, di sini ada model 4+1 view atau model umum yang digunakan adalah model +1 yang terdiri dari yang pertama yaitu logical view, yaitu menunjukkan abstraksi kunci sistem seperti objek atau kelas. Selanjutnya ada proses view dari proses-proses yang berinteraksi. Selanjutnya ada development view, yaitu menunjukkan bagaimana sistem dipecah untuk pengembangan seperti modul atau komponen. Selanjutnya ada physical view, yaitu menunjukkan distribusi perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem. Selanjutnya ada use case view atau satunya ini menunjukkan skenario penggunaan sistem dan bagaimana berbagai view berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Anis. Yaitu selanjutnya adalah pola-pola perancangan. Pola-pola perancangan adalah solusi umum untuk masalah desain perangkat lunak yang sering muncul. Mereka menyediakan template solusi yang dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks, yaitu pola-pola ini mengabstraksikan solusi sehingga dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada elemen. Pola setiap pada biasanya memiliki ada nama, yaitu pengenalan yang deskriptif, dan deskripsi masalah, yaitu menjelaskan masalah yang dipecahkan oleh pola, yaitu deskripsi solusi, memberikan template solusi bukan solusi konkret, yaitu konsekuensi, menjelaskan trade-off dan dampak penerapan pola. Contoh pola observer yaitu pola observer memisahkan tampilan dari objek, berguna ketika banyak tampilan dibutuhkan untuk suatu objek. Objek yang diamati akan memberitahu pengamat yaitu observer ketika terjadi perubahan sehingga tampilan diperbarui otomatis. Konsekuensinya yaitu optimasi kinerja tampilan mungkin sulit dilakukan. Terus model UML yaitu untuk observer. Diagram UML dapat digunakan untuk menggambarkan pola terlampir dalam presentasi asli tetapi tidak dapat direproduksi di sini. Next. Yaitu ada konsep dasar pengujian PL, yaitu menunjukkan konsekuensi perangkat lunak dengan kebutuhan yang ditetapkan, yaitu validasi dan memastikan PL dibangun dengan benar, yaitu verifikasi. Pengujian juga bertujuan menemukan kondisi yang menyebabkan perangkat lunak salah, tidak diharapkan atau tidak berfungsi sebagai mestinya, yaitu contohnya itu ada verifikasi vs validasi, yaitu verifikasi memastikan perangkat lunak memenuhi spesifikasi, validasi memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan nyata pelanggan. Yang kedua adalah inspeksi vs pengujian, yaitu inspeksi adalah analisis statis terhadap presentasi perangkat lunak, kode sumber, dokumentasi, dan lain-lain untuk menemukan kesalahan. Pengujian adalah verifikasi dinamis melalui eksekusi perangkat lunak dengan data uji. Keduanya saling melengkapi. Yang ketiga yaitu ada tahapan pengujian, memiliki 3 pengujian, yaitu tahap pertama adalah pengujian tahap pengembangan, mencari bug atau cacat selama pengembangan. Yang kedua adalah pengujian tahap rilis, yaitu contohnya pengujian menyeluruh oleh tim independen sebelum rilis. Yang ketiga adalah pengujian pengguna, pengujian oleh pengguna akhir di lingkungan operasional. Next.
Nah, itu ada sistem pakar modern dan machine learning, yaitu sistem pakar modern menggabungkan kekuatan aturan pakar, yaitu rule-based, dengan kemampuan machine learning atau ML untuk menghasilkan sistem yang lebih akurat, adaptif, dan efisien. Integrasi ini memungkinkan sistem belajar dari data besar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu seperti integrasi sistem pakar dan ML, yaitu yang pertama adalah penggunaan data besar. ML memanfaatkan data historis untuk membangun model prediktif yang melengkapi atau menggantikan aturan pakar tradisional. Yang kedua adalah model hybrid, yaitu menggabungkan sistem berbasis aturan dengan ML untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas. Contohnya yaitu sistem diagnosis penyakit. Dan ketiga yaitu proses adaptif. ML memungkinkan sistem belajar dari data baru tanpa intervensi manual. Ya, ada manfaat integrasi yaitu yang pertama adalah akurasi yang lebih tinggi, yang kedua adaptasi terhadap perubahan, yang ketiga efisiensi yang meningkat, yang keempat ada skalabilitas untuk data besar. Yaitu ada teknik ML yang digunakan seperti supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, dan deep learning. Aplikasinya yaitu kesehatan, seperti diagnosis penyakit, keuangan, yaitu prediksi risiko kredit, manufaktur, yaitu pemeliharaan prediktif, transportasi, yaitu navigasi cerdas, dan tantangannya yaitu seperti ketersediaan data berkualitas, kompleksitas, model ML, biasa dalam data, dan integrasi rule-based dan ML. Next. Yaitu ada isu-isu implementasi perangkat lunak melibatkan lebih dari sekitar pemrograman. Dari sekadar pemrograman. Yang pertama adalah penggunaan kembali atau ROS, manfaatkan komponen atau sistem yang sudah ada untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Tingkat penggunaan kembali bervariasi dari penggunaan fungsi sederhana hingga penggunaan kembali seluruh sistem. Penggunaan kembali juga menimbulkan biaya tambahan seperti pencarian, adaptasi, dan integrasi komponen. Yang kedua adalah manajemen konfigurasi, yaitu proses ini krusial untuk melacak perubahan perangkat lunak selama pengembangan. Tujuannya adalah memastikan integrasi sistem yang lancar, semua pengembangan menggunakan versi yang tepat, dan bug dapat dilacak dengan efektif. Aktivitas kunci meliputi manajemen versi, integrasi sistem, dan pelacakan masalah. Yang ketiga adalah pengembangan host target. Perangkat lunak sering dikembangkan pada platform berbeda dari platform eksekusi, yaitu seperti host vs target. Perbedaannya yaitu termasuk sistem operasi dan perangkat lunak pendukung memerlukan perencanaan dan pengujian yang cermat. Next. Yaitu ada pengujian penggunaan perangkat lunak, penggunaan melibatkan pengguna akhir untuk memberikan masukan dan saran pada perangkat lunak, yaitu bahkan setelah pengujiannya sistem dan rilis telah dilakukan untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Contohnya itu yang pertama, pengujian alpha dilakukan di lingkungan pengembangan melibatkan penggunaan dan pengembangan secara bersamaan. Pengguna memberikan umpan balik langsung kepada tim pengembangannya. Yang kedua adalah pengujian beta dilakukan di luar lingkungan pengembangan dengan rilis tertentu dari perangkat lunak sejumlah penggunaan terpilih, yaitu beta tester, penguji perangkat lunak dalam skenario penggunaan dunia nyata, dan memberikan umpan balik ini membantu identifikasi bug atau masalah usability sebelum rilis resmi. Dan yang ketiga adalah pengujian atau penerimaan acceptance testing khusus untuk perangkat lunak khusus, tailor mode, pelanggaan secara formal memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan syarat yang telah disepakati, yaitu tahapannya meliputi yang pertama adalah mendefinisikan kriteria penerimaan, yang kedua adalah merencanakan pengujian, yang ketiga adalah menurunkan kasus uji, yang keempat yaitu menjalankan kasus uji, yang kelima negosiasi hasil pengujian, yang keenam adalah menerima atau menolak sistem. Next. Yaitu ada pengujian tahap rilis. Pengujian tahap rilis ini bertujuan memodifikasi kesiapan perangkat lunak untuk digunakan dan memastikan pemenuhan spesifikasi kebutuhan pengguna, performa, dan keadaan, yaitu berbeda dengan pengujian sistem yang fokus pada penemuan bug, yaitu defect
testing, pengujian rilis, memverifikasi kesesuaian dengan spesifikasi dengan kegunaan di lingkungan eksternal, yaitu validation testing. Jenis pengujiannya meliputi yang pertama adalah pengujian berbasis kebutuhan, yaitu pengujian kotak hitam untuk setiap butir spesifikasi kebutuhan, memastikan semua fungsional yang dipersyaratkan berfungsi dengan benar. Yang kedua adalah pengujian performa, yaitu menguji kinerja sistem di bawah beban berat, termasuk pengujian beban, yaitu stress testing untuk melihat perilaku sistem pada kondisi beban puncak atau memastikan sistem tetap stabil dan responsif di berbagai kondisi beban. Next. Yaitu ada model proses pengembangan perangkat lunak, sistem perangkat modern dan machine learning, yaitu sistem pakar modern adalah sistem yang menggabungkan aturan berbasis pengetahuan pakar atau rules based dengan kemampuan machine learning atau ML. Machine learning memungkinkan sistem untuk belajar data, mengidentifikasi meningkatkan akurasi prediksi tanpa perlu pemrograman eksplisit untuk setiap skenario. Integrasi ini menghasilkan sistem yang lebih adaptif, akurat, efisien daripada sistem pakar tradisional yang hanya bergantung pada aturan yang telah diprogram sebelumnya. Model-model proses pengembangan perangkat lunak yaitu model proses pengembangan perangkatnya adalah kerangka kerja yang mendefinisikan tahapan atau urutan aktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Berbagai model ada untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda seperti waterfall atau sequential, incremental yaitu bertahap, evolutionary yaitu iteratif seperti prototyping dan spiral, konkuren yaitu beberapa proses berjalan bersamaan, dan agile yaitu fleksibel dan berfokus pada kolaborasi pemilihan model yang tepat atau bergantung pada kompleksitas proyek, persyaratan dan sumber daya yang tersedia. Itu di sini ada waterfall, execution linear, model klasik pendekatan sistematis dan berurutan kebutuhan analisis desain, pengkodean, pengujian pemeliharaan. Contohnya itu proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil namun kurang fleksibel untuk perubahan. Yang kedua adalah incremental yaitu pengembangan bertahap, memecah proyek menjadi unit-unit yang lebih kecil, lebih fleksibel daripada waterfall, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Nah, yang ketiga adalah evolutionary yaitu bersifat iteratif, perangkat lunak dikembangkan secara bertahap dengan umpan balik pengguna. Contohnya adalah model prototyping dan spiral, yaitu prototyping membangun prototip untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna sebelum pengembangan penuh, membantu klarifikasi kebutuhan dan mengurangi risiko, yaitu ada spiral, menggabungkan aspek iteratif yang prototyping dengan manajemen risiko, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Konkuren yaitu beberapa proses dapat berjalan bersamaan, membutuhkan tim yang besar dan terkoordinasi, yaitu ada agile misalnya extreme programming, fokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan respon terhadap perubahan menggunakan iterasi pendek dan umpan balik yang sering. Next. Akan dibacakan oleh moderator. Baik, setelah pembahasan tadi kita sudah mencapai kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah mencakup konsep dasar RPL, model proses pengamanan perangkat lunak, aktivitas proses, etika RPL, penanganan perubahan, proses rekayasa kebutuhan RPL, extreme programming, dari pengembangan PL model agil, dan perancangan arsitektur PL. Selanjutnya, oke, terima kasih yang telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Selesai.